Jiangxi Tuan Muda Jiang. Siapa yang menyangka? Pemain nomor 1 dunia, Dewa Biliar Jiangxi, akan benar-benar berada di tempat seperti ini, minum teh susu seharga 4 cangkir. Su Yao, Anda benar-benar gigir. Ku dengar bahwa Anda menyumbangkan semua aset Anda untuk dana global untuk anak-anak cacat. Sekarang Anda telah menjadi seorang gelandangan. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan lamaranku? Menikahlah denganku dan menjadi menantu laki-laki yang tinggal di keluarga suku. Tidak mempertimbangkannya. Maka aku juga bisa menikahimu. Itu juga tidak dipertimbangkan. Terima kasih. Benar-benar batu di lubang jamban, baik bau maupun keras. Namun, aku tidak akan menyerah. Aku akan datang mencarimu lagi dalam beberapa hari. Dia menemui kakak perempuan tertua Jiangxi. Adik, biarkan kakakmu memohon padamu. Pulanglah bersamaku. Ketika saya kecil saya sangat menginginkan rumah, tetapi saya tidak memilikinya. Sekarang, setelah saya dewasa, saya tidak lagi membutuhkannya. Kakak tertua, tolong kembali. Adik, harapan terbesar ibu sebelum meninggal adalah melihatmu pulang. Bisakah kamu tega membiarkan ibu meninggal dengan penyesalan? Baiklah, demi ibu. Saya akan kembali bersama Anda. Itu luar biasa. Jika arwah ibu di surga melihat ini, dia pasti akan sangat bahagia. Villa keluarga Jiang. Kakak tertua, teknik isyarat naga berkeliaran. Apa itu? Ini adalah daftar peringkat dewa biliar keluarga kita. Saat ini yang paling tangguh adalah Ming Hao. Dia adalah putra angkat keluarga kita. Keterampilan stiknya sangat mengesankan. Benarkah begitu? Ya, dia sangat terampil dalam perhitungan geometris dengan memukul bantalan dan memantul berkali-kali. Dia memasukkan bola. Ini disebut teknik stik naga pengembara. Bagaimana mengesankan kan? Saat ini di seluruh Haicheng, tidak ada orang kedua yang bisa melakukan ini. The show was translated and narrated by M Media. Teknik isyarat naga berkeliaran 999 poin. Tuan Muda silakan ikuti saya. Kepala pelayan. Oke. Rekor Ming Hao telah dipecahkan. Bagaimana ini mungkin? Siapa lagi yang bisa mengeksekusi teknik stik naga pengembara? Memasukkan bola berkali-kali menggunakan pantulan. Putaran naga ilahi, tak disangka. Seseorang bisa mengeksekusi putaran naga ilahi yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Pasti Shouji yang menggunakan mesin untuk mencapai ini kan? Anak ini cukup sombong. Jiang Xinyu kakak perempuan kedua Jiangxi. Ini benar-benar terlihat seperti naga terbang. Jiang Hanyu kakak perempuan ketiga Jiangxi. Ming Hao sungguh luar biasa. Ming Hao, keterampilan stik biliarmu benar-benar menjadi lebih halus. Teruslah bekerja dengan baik. Di masa depan keluarga kita akan bergantung padamu. Oke. Bukankah ini Siso, adik laki-laki yang menolak untuk kembali? Kau belum pernah melihat rumah sebesar ini kan? Kamu adalah kakak laki-laki kami yang telah lama hilang, Jiangxi kan? Sekarang, kamu kembali. Itu luar biasa. Halo. Dari mana bau asam dan busuk itu berasal? Sungguh tak tertahankan. Kakak sulung, mengapa kau membawa dia kembali? Siapa yang bisa membawanya untuk mandi? Dia benar-benar membuat tempat ini bau.
Di mana dia tidur malam ini? Jangan terlalu dekat denganku. Nanti aku tidak bisa tidur malam ini. Bagaimana kalau dia tinggal di kamarku? Aku bisa pindah saja dan tinggal di tempat lain. Lagi pula, tempat ini, toh bukan rumahku. Siapa yang mengatakan itu? Ini adalah rumahmu. Ini akan selalu menjadi rumahmu mulai sekarang. Tidak ada yang bisa mengambil kamarmu. Saya tidak menyadari, Jiang Minghao ini sebenarnya adalah pria munafik yang berpura-pura baik. Saya tidak pernah bilang saya ingin tinggal di kamar Anda. Mengapa Anda sengaja mencoba membuat saya dibenci? Apakah Anda takut bahwa kepulangan saya mengancam status Anda, benarkah begitu? Kamar yang pernah ditinggali orang lain, saya tidak terbiasa tinggal di dalamnya. Kakak tertua, tolong bantu saya mencari kamar tamu yang bersih. Kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Cepat pergi mandi. Minghao, kemampuan bolamu luar biasa. Kapan kamu bisa mengajariku? Tepat sekali, ajari kami juga. Tentu, kapan saja boleh. Oke. Xiaoqi, kemarilah dan makan. Ayah saat ini di luar negeri. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan segera datang menemuimu. Oke. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Ada apa? Ini wanginya, pada Jiance. Sepertinya membuatku sedikit alergi. Aku merasa tidak enak. Benar-benar ada bau parfum. Tapi pakaian ini diberikan The kepadaku oleh film was mereka. translated Pasti anak itu and Jiang Minghao. narrated by Dia ingin Media. menjebakku. Benar-benar ada bau parfum. Apa kamu mencoba membunuh Minghao? Kamu jelas tahu, Minghao alergi terhadap parfum. Kamu berani memukulku. Jangan gunakan kekerasan fisik di depanku. Mengerti? Kamu pasti tahu, Minghao alergi terhadap parfum. Jadi kamu dengan sengaja menyemprotkan parfum pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Dan kamu berani memukul kakak ketigamu. Kamu benar-benar seorang yang tidak berperasaan. Kakak perempuan tertua. Sudah kubilang dia busuk sampai ke inti. Dan tidak seharusnya dibawa kembali. Sekarang kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu pasti percaya padaku sekarang kan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ya, dalam masalah ini, pasti ada kesalahpahaman. Aku percaya pada saudara Jia NGCHI. Tidak akan menjadi orang seperti ini. Kebetulan yang tidak masuk akal. Jika kamu bilang dia tidak sengaja mencoba menyakitimu, aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Dasar bocah celaka. Keluar dari keluarga Jiing. Diam. Cepat bantu Minghao pergi beristirahat. Kakak perempuan tertua. Jika kamu terus membiarkannya di rumah, dia akan menyebabkan masalah. Cepat atau lambat, kamu akan menyesalinya. Kakak tertua, tolong jangan salahkan saudara Jiance. Aku yang mengambil posisi saudara Jiance. Bahkan jika dia menyalahkanku, itu sudah seharusnya. Cepatlah beristirahat. Ayo pergi. Aku tidak menyebabkan insiden parfum ini. Percaya atau tidak? Aku percaya padamu Xiaoqi. Jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kakak besar, kau. Kamu akhirnya setuju memanggilku kakak sulung. Kakak besar. Aku tahu. Kau berbeda dari mereka. Kau adalah orang yang baik. Kamu istirahat dulu. Saudara Jiance, di daerah Kumun, kamu tidak bisa minum alkohol yang begitu lezat kan? Ada apa? Sekarang tidak ada orang di sini. Kau berhenti berpura-pura. Kau berani berdiri sedekat ini denganku. Dan kau tidak alergi pada parfum lagi. Hanya sedikit makanan pembuka. Hanya memberimu sepotong nasihat. Memberiku saran. Di mataku, kamu hanyalah seorang, bukan siapa-siapa. Sejujurnya, sejumlah kecil aset yang dimiliki keluarga Jiang ini, dengan keahlianku dalam bermain biliar, jika aku ingin mendapatkannya, itu akan mudah saja. Tapi semuanya, milik keluarga Jiang, semuanya milikku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk bersaing denganku memperebutkannya, termasuk ketiga, saudari cantikmu. Mereka semua juga milikku. Mengerti? Kau mencari mati. Ayolah. Seseorang yang berasal dari daerah Kumun berani bersikap sombong di depan tuan muda ini. Aku akan memberimu satu nasihat. Cepat keluar dari keluarga Jiang. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan? aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hanya denganmu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Klub keluarga Jiang.
Xiaoqi, ini adalah aula biliar keluarga Jiang kita. Keluarga Jiang kita memiliki 2 berskala besar. Aula biliar, kakak perempuan tertua. Mengapa kamu berbicara tentang aula biliar keluarga kita? Dengan orang idiot ini, mungkinkah kamu mencoba membiarkannya mewarisi aula biliar keluarga kita kan? Tepat sekali, jika kamu menyerahkannya kepada orang seperti dia, dalam waktu kurang dari 3 hari, seluruh aula akan hancur. Diam. Begitukah caramu berbicara dengan saudaramu sendiri? Kakak kedua, kakak ketiga, kalian bisa tenang. Ketika saatnya tiba, aku bisa mengajari kakak Jianqi keterampilan bermain bola. Aku juga bisa membantu mengelola aula biliar. Bagaimanapun juga, segala sesuatu milik keluarga Jiang adalah milik kakak Jianqi. Aku benci. Mengapa itu harus hanya menjadi miliknya? Tepat sekali. The film was Aku tidak akan pernah translated setuju and bahkan jika narrated kamu by membunuhku. M. Dia mewarisi bisnis keluarga kalian. Mana muda ini buruk. Seorang pemain ahli datang untuk menantang aula hari ini. Dan telah terus-menerus menang sepanjang hari. Aula biliar kami tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkannya. Master macam apa yang begitu kuat? Sudahkah kau cari tahu dari mana mereka berasal? Kami sedang memeriksa sekarang. Kau bajingan. Bawa kami untuk melihat. Ya. Anda sebaiknya memberitahu bos Anda. Jika tak ada siapapun, tersisa tutup saja tempat itu. Betapa membosankannya bermain seperti ini. Lihat cepat. Dia membersihkan meja. Dia membersihkan meja lagi. Para pemain di aula biliar keluarga Jiang ini juga tidak bagus. Tepat sekali. Jika mereka terus kalah, aula biliar keluarga Jiang ini, aku khawatir akan selesai. Para pemain keluarga Jiang sangat lemah. Siapa yang akan menantang peringkat di masa depan? Betapa membosankan. Seluruh keluarga Jiang bahkan tidak memiliki satupun pemain ahli. Para pemain stick di keluarga Jiang, ruang biliar semuanya tidak berguna. Siapa lagi yang ada? Apa kamu melihat itu? Hai Chang penuh dengan master, bahkan pelatih profesional olah biliar kita. Pelatih profesional, mungkin tidak dapat menjamin kemenangan jika aku membiarkanmu mengambil alih olah biliar. Apakah kamu berani? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Para master di matamu. Di depanku. Bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Kamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tonton biliar. Siapa lagi yang ada? Aku akan bermain melawanmu. Nona muda. Ya, tidak sederhana. Aku akan mengambil tembakan pertama boleh? Jadi ini nona muda Jiang. Tidak masalah, terserah Anda. Nona Jiang tertua ini memainkan gaya isyarat defensif. Aku ingin melihat seberapa hebat kamu sebenarnya. Aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu adalah tangan hantu Jiang Qiang dari Provinsi Nan. Qiang tangan hantu Qiang dari Provinsi Nan. Mengapa kamu datang untuk menyebabkan masalah bagi kami? Mengetahui itu, sudah terlambat. Mulai sekarang, keluarga Jiang Anda akan dihapus dari peringkat Haishan. Tidak apa-apa. Dengan kakak Jianqi dan aku di sini, mereka tidak akan bisa menang. Apa gunanya dia di sini? Apakah dia bahkan mengerti biliar? Ming Hao, kita hanya bisa mengandalkanmu. Apel, keluarga Jiang Anda bahkan tidak memiliki satupun ahli. Jika Anda tidak, saya memperkirakan bahwa nanti peringkat Haishan tidak akan memiliki nama keluarga Jiang Anda lagi. Kosongkan tempat ini. Masuk ke ruang pribadi. Apa yang terjadi di sini? Apa kamu akan membiarkan orang menonton atau tidak? Tepat sekali. Tepat sekali. Dan kamu tidak akan membiarkan orang menonton. Ada apa? Nona muda Jiang. Mungkinkah Anda kalah dari kakakku? Dan terlalu malu. Aula biliar yang buruk ini, meskipun tidak ada siapapun yang bisa bermain, tapi beberapa gadis ini terlihat cukup bagus. Saat kamu berbicara, tunjukkan rasa hormat. Qiang tangan hantu ini tampaknya memiliki beberapa keahlian. Kakak besar mungkin tidak bisa mengatasinya. Qiang tangan hantu, kamu telah memenangkan lebih dari 80.000 poin di aula biliar kami. Jika kamu pergi sekarang,
Poin-poin di daftar peringkat kami bisa diberikan kepadamu. Bagaimana dengan itu? Nona Sulung Jian, kau benar-benar tahu cara bicara. Poin-poin ini, sepertinya kau hanya memberikannya padaku. Aku memenangkan ini melalui taruhan. Jika kau ingin kami bertiga pergi, itu sangat sederhana. Kalian bertiga, habiskan malam bersama kami tiga bersaudara, tidur semalam, dan kemudian menjadi wanita kami. Bagaimana dengan itu? Bukankah itu syarat yang sederhana? Tidak tahu malu, jangan terlalu memanfaatkan keberuntunganmu. Tangan hantu Kiang, apakah kamu benar-benar tidak akan memberikan keluarga Jiang kami muka? Kakakku sudah mengatakannya. Selama kalian tiga saudari, melayani kami dengan baik. Jika tidak ada kesepakatan. Karena kamu menolak untuk menerima niat baik kami, maka keluarga Jiang kami akan memulai pertandingan maut denganmu. Hanya dengan beberapa orang rendahan sepertimu, kau berani bicara tentang pertandingan maut di depanku. Jika aku hanya menggunakan sedikit kekuatan, kalian semua akan mati. Sebaiknya kau jangan terlalu sombong. Aku sombong. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apel, kau takut? Bukankah kau baru saja bilang kau ingin menggunakan poin keluarga Jiang untuk mengadakan pertandingan maut? Mengapa kau takut sekarang? Cukup omong kosong. Keluarga Jiang kami setuju. Bagaimana kamu ingin bermain? Mengenai aturannya, kau bisa menetapkan apapun yang kau mau. Aku akan mengikutinya. Teknik isyarat naga pengembara Ming Hao adalah yang terbaik di keluarga Jiang kami. Baiklah, kalau begitu di meja biliar, kita akan memasang garis penghalang. Siapapun yang memukul bola dengan kurva terbesar dan menenggelamkannya, menang. Ming Hao, kami mengandalkanmu. Jiang Minghao ini berspesialisasi dalam teknik stik naga pengembara, hanya cocok untuk kurva busur kecil. Kiang tangan hantu ini jelas lebih serbaguna. Jika membiarkan Kiang tangan hantu mengambil inisiatif. Kakak besar, jangan. Dasar bajingan, ini bukan tempatmu untuk berbicara. Diam. Kakak Jianche, keluarga Jiang kita adalah yang terbaik dalam teknik stik naga pengembara. Selama kita mendapat giliran memukul bola lebih dulu, aku pasti akan mengalahkannya. Baiklah, kalianmu ya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu duluan. Jika aku kalah, aku akan mengembalikan poin yang baru saja aku menangkan kembali padamu. Jika kau kalah, kau harus menyerahkan olah biliar keluarga Jiang milikmu dan juga skor keluarga Jiang milikmu seluruhnya kepadaku. Atas dasar apa? Jika kamu kalah, kamu pergi begitu saja tanpa beban. Jika kami kalah, kami harus memberimu olah biliar dan semua poin. Kami akan mengambil semua poin keluarga Jiang dan memenangkan olah biliar keluarga Jiang milikmu. Apa bedanya? Kamu, Gadis cantik kecil, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar, kakak akan menghiburmu dengan benar. keji. Kau berani atau tidak? Setuju. Kakak sulung, jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku akan melindungi keluarga Jiang dengan baik. Apa kamu melihat itu? Meng Hao sangat bertanggung jawab. Dasar bajingan. Hanya melihat kami diintimidasi. Aku bahkan tidak tahu siapa sebenarnya adalah adik laki-laki kami yang sebenarnya. Tepat sekali. Dia hanyalah seseorang yang hanya menumpang hidup pada orang lain untuk makan dan minum. Mengandalkannya. Olah biliar keluarga Jiang kami sudah lama diserahkan. Kakak sulung, yakinlah, aku bisa mengatasinya. Kiang tangan hantu, hari ini aku akan mengajarimu apa arti bermain biliar yang sesungguhnya. Benarkah begitu? Aku menantikan untuk melihat putra kesayangan keluarga Jiang milikmu. Tingkat kemampuan apa yang dia miliki? Perhatikan baik-baik, inilah kekuatan keluarga Jiang kita. Ming Hao, kerja bagus. Aku tahu Ming Hao bisa melakukannya. Kurva ini mungkin tidak menjamin kemenangan. Dasar bajingan, apakah kamu mengerti apa itu teknik isyarat naga mengembara? Teknik isyarat ini, bahkan jika kamu bermain seumur hidup, kamu tetap tidak akan bisa melakukannya. Tepat sekali, tidak masalah jika kamu tidak kompeten, tetapi kamu masih punya keberanian untuk mengkritik orang lain. Percaya atau tidak? Cukup, berhenti berdebat. Tangan hantu Kiang. Kamu kalah. Apakah aku kalah? Apalagi, bisakah kamu masih membelokkan bola di sekelilingnya dari jarak yang lebih jauh? Di Haicheng, tidak ada yang bisa mengalahkan teknik isyarat naga mengembara milik Ming Hao. Sayang sekali kau masih keluarga biliar. Kau sama sekali tidak punya wawasan. Apakah lengkungan ini mengesankan? Aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku.
Ini The film Ini was tidak mungkin. translated and Ini adalah seni yang narrated by hilang M. dari Meteor. pergeseran Agung Taikai. buka matamu dan lihat. Lengkungan siapa yang lebih besar? Kau kalah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau kalah. Serahkan sertifikat hak milik Ola Biliar itu segera. Apa yang akan kita lakukan? Aula biliar ini adalah bisnis inti keluarga Jeng kami. Jika aula biliar ini hilang, keluarga Jeng kita juga akan hancur. Benar sekali. Jika ayah tahu, dia pasti akan memukuli kita sampai mati. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kulakukan? Nona Jian, bicaralah. Apakah kau akan mengingkari taruhan? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apa maksudmu? Nona Jian, jika kau hanya menggunakan menemaniku selama beberapa bulan sebagai taruhan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bagaimana? Kalian semua. Xiang Qian tahu sudah keterlaluan. Sampai-sampai menyimpan niat buruk terhadap kakak besar. Ini memaksaku untuk campur tangan. Tapi dua saudari lainnya terlalu banyak bicara. Aku benar-benar tidak ingin membantu keluarga Jian. Apa kau tidak mau? Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu bawakan sertifikat hak milik Aula Biliar keluarga Jiang milikmu. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Kakak besar. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Katakan padaku, apa yang kita pertandingkan? Aku tidak masalah. Kau yang putuskan. Lintasan tembakan Jiang Qiang sulit diprediksi. Semakin kompleks kompetisinya, semakin rendah peluang untuk menang. Kalau begitu, mari kita berkompetisi dalam tembakan pantul. Pukul bola dari satu bantalan. Setelah pantulan, siapapun yang berhenti paling dekat dengan garis menang. Jika kedua bola melewati senar kepala, maka itu dianggap sebagai kekalahan. Apapun yang kau mau tidak masalah. Aku harus mengagumi nyali Nona Jian, berani bersaing denganku dalam keterampilan mendasar seperti tembakan ban. Aku sekarang sangat ingin melihat bagaimana kau tunduk padaku. Tak tahu malu, memalukan. Kakak sulung, mengapa tidak biarkan aku saja yang melakukannya? Ming Hao, jangan khawatir. Meskipun keterampilan dan bakatku tidak sebaik milikmu, namun, aku telah dengan tekun melatih keterampilan dasar sejak kecil. Tembakan pantul semacam ini, aku telah berlatih selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Kau seorang wanita, kau duluan. Baiklah. Kakak besar, kau tidak bisa memukulnya seperti itu. Ujung stik harus 2 mm lebih rendah. Gunakan kekuatan sedang. Jika dia memukulnya seperti ini, bola putih akan berhenti dengan stabil di garis kepala. Ini adalah cara yang dijamin untuk menang. Mungkinkah anak ini master tersembunyi keluarga Jiang? Jiang, cepat diam. Berhenti membuat masalah di sini. Aku rasa kamu bekerja sama dengan mereka dan mengajari kakak bagaimana cara bermain. Aku rasa kamu sengaja ingin membuat kakak kalah dengan mengganggunya. Apa yang kalian tahu? Aku sedang membantu keluarga Jian. Kakak besar, kau harus percaya padaku. Xiao Qi tidak mengerti permainan. Bagaimana aku bisa mendengarkannya? Xiao Qi, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kakak besar tidak bisa bermain. Dia. Diam, jangan ikut campur dengan kakak. Sepertinya dia satu-satunya di sini yang menyadari trik kecilku. Anak ini jelas tidak biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas menggunakan lebih sedikit tenaga dari sebelumnya. Bagaimana mungkin itu bisa melewati senar kepala? Nona Jian, bola putihmu melewati garis. Tunggu sebentar, ketika bolaku dipukul. Jika itu tidak melewati garis kepala, kamu pasti akan kalah. Kita kalah lagi. Nah, kamu menyia-nyiakan bakatmu dengan tetap bersama mereka. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Kalian bekerja sama? Jika kau sakit, pergilah berobat. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengannya? Nona Jian, sesuai dengan perjanjian, kamu kalah. Kamu harus memberiku ganti rugi selama sebulan. Saudara-saudara, tangkap dia untukku. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus tentang cara bermain biliar.
Jangan main-main. Kamu tidak diizinkan membawa kakak pergi. Enyahlah kalian semua. Xiang Qian, kami bisa memberikan aula biliar The itu film was padamu. translated Tapi jangan sentuh and kakak sulungku. narrated by Ada apa? M-Media. Apakah kamu menolak mengakui kekalahan? Jiang Mingyun, apakah itu juga maksudmu? Aku. Jika itu yang kalian semua maksud, maka aku akan mencari tuan dari keluarga Di Haicheng telah datang untuk menengahi, karena kamu berani melanggar aturan dunia biliar. Kurasa kamu tidak ingin tinggal di dunia biliar lagi. Ini buruk sekarang. Dibandingkan dengan kalah, reputasi seluruh Haicheng, komunitas biliar, Tuan Tua Ding, pasti akan berpihak pada mereka. Sudah berakhir. Berhenti bicara kalian semua. Aku akan pergi bersamamu. Benar sekali. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Tunggu sebentar. Xiaoqi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah aturan dunia biliar. Tepat sekali, dasar bajingan. Dan kamu ingin melanggar aturan dunia biliar Haicheng. Menyingkir. Berhenti membuat masalah di sini. Kakak besar, kita belum kalah. Karena taruhan ini tidak sah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang itu tidak sah dan itu tidak sah. Jika aku bilang tidak sah, maka tidak sah. Karena meja biliar ini tidak rata. Menurut aturan biliar, jika meja memiliki masalah, pertandingan dibatalkan. Meja biliar ini benar-benar tidak rata. Itu bagus. JT Jangqiang adalah orang yang merusaknya. Itu sebabnya bolaku, pada saat terakhir, melewati garis. Xiaoqi mampu mendeteksi ini. Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius tersembunyi? Seorang penyusup tak terduga telah muncul. Putaran hari ini menjadi menarik. Sekarang, giliranku untuk bertanding melawannya. Bertanding melawanku, apakah kamu bahkan pantas? Tepat sekali Jiangse, kamu dasar bajingan. Dari daerah kumuh, mengapa kamu membuat masalah? Bahkan Mingha tidak bisa mengalahkannya. Dan sekarang kamu ingin bersaing. Menyingkir, apa kamu bilang kami tidak cukup sengsara? Dasar dua orang bodoh. Tidak bisakah kamu lihat sekarang bahwa Xiaoqi adalah seorang master di antara para master? Kalian semua diam. Kakak, dia akan membuat kita terbunuh. Aku menyuruhmu untuk diam. Inyahlah, kakak. Jika kamu memanjakan Jiangse seperti ini, kamu akan menyesalinya. Kakak Jiance, kali ini kami sepenuhnya mengandalkanmu. Jiance, aku akan membiarkanmu maju. Mari kita lihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Xiaoqi, kami mengandalkanmu. Ada apa? Kau takut? Kau takut bertanding melawanku sekarang? Kau bocah kecil, kamu berani bertingkah begitu sombong. Beraninya kamu bertanya pada kakakku, apakah dia berani bertanding? Ketika kakak kami bermain biliar, kamu masih memakai celana belang. Kalian berdua bajingan. Apakah kalian bahkan punya hak untuk bicara di sini? Beraninya kamu menghinaku. Bagaimana jika aku menghinamu? Kalian berdua bajingan. Jika kalian tidak terima, kalian bisa berduel denganku. Jika kau menang, aku akan berlutut dan memanggil kalian kakek. Jika kau kalah, maka berlututlah dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Nah, kamu terlalu sombong. Aku akan bertanding melawanmu. Kamu mau bertanding dalam hal apa? Apapun boleh. Aku tidak akan kalah bagaimanapun juga. Tapi taruhannya harus diubah. Aku tidak bisa mempertaruhkan kakak besarku. Baiklah, aku akan menggunakan poin keluarga Jiang milikmu. Dan aula biliar sebagai taruhannya. Apa taruhanmu? Nyawaku. Aku meremehkan. Kami menginginkan si bajingan. Nyawa tak berhargamu. Untuk apa? Tepat sekali. Adik kecil, aku benar-benar melarangmu mempertaruhkan hidupmu. Kakak besar, jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuanku. Adikku benar. Nyawamu yang tak berharga. Berapa nilainya? Karena kamu tidak berani menggunakan kakak tertuamu sebagai taruhan, maka gunakan sisa dua adik perempuanmu sebagai taruhan. Bagaimanapun hubunganmu dengan mereka juga tidak baik. Tidak, aku juga tidak setuju. Baiklah. Karena kau suka dua penggosip ini, kalau begitu bertaruhlah dengan mereka. Kakak tertua, kalian semua diam. Aku percaya Xiaoqi. Karena kakak sulung mempercayai kakak Jiangce, aku juga mendukung keputusan kakak sulung. Baiklah. Inilah hasil yang kuinginkan. Begitu Jiangce, kalah kedua saudari bodohku akan menjadi satu orang yang berkurang untuk membagi sisa aset keluarga Jiang denganku. Xiaoqi, kami mengandalkanmu. Kakak besar, jangan khawatir. Bajingan ini, dia tidak bisa mengalahkanku. Karena kamu memilih mencari mati, bagaimana mungkin aku tidak mengabulkan keinginanmu, kakak? Bertanding seperti ini membosankan. Bagaimana kalau kita tambahkan beberapa taruhan tambahan? Tepat sekali. Baiklah, kalau begitu mari kita tambahkan taruhan lain. Apakah kamu berani, nak? Aku The tidak film was peduli. translated Jika kau kalah and nanti, narrated by jangan menangis dan M-Media. ingkar janji. Baiklah, jika aku menang, kamu
harus memotong jari telunjukmu sendiri, dan kemudian memberiku 3 kali sujud keras. Tidak. Baiklah. Kalau begitu jika kau kalah, aku ingin kalian bertiga di pintu masuk aula biliar keluarga Jiangku, berlutut selama 3 hari 3 malam, dan kemudian memberitahu semua pelanggan. Ini adalah konsekuensi dari membuat masalah di aula biliar keluarga Jiang saya. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai. Xiaoqi, apakah kamu yakin ini tidak apa-apa? Jangan khawatir. Apa latar belakang anak ini sebenarnya? Aku harus meluangkan waktu untuk mengukur kekuatan sejatinya. Sekarang, aturannya telah berubah. Terbaik 2 dari 3. Kami akan memainkan permainan pertama. Masih bertanding dalam membuka kartu. Setuju. Tapi kita perlu mengganti meja. Meja biliar telah ditukar. Kamu boleh mulai. Aku akan mulai duluan. Gulingkan. Jiance, kau pasti akan kalah. Kakak, itu luar biasa. Ya kakak, aku dengan ini menjulukimu Reverse Ban Haichen, nomor 1. Nah, kamu kalah. Salahkan pada kenyataan bahwa keberuntunganmu buruk. Kakak tertua, sudah kubilang sejak lama untuk tidak mempercayainya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Aku dan kakak keduaku sudah tamat. Ini semua salahmu dasar bodoh. Bersikeras untuk bersaing melawan tangan hantu Qiang. Kamu telah menghancurkan kita semua. Kakak Jiance tidak sengaja melakukannya. Kakak kedua, kakak ketiga, jangan salahkan dia lagi. Aku yakin Jiance sedang merasa sangat tidak nyaman. Xiaoqi, kakak tertua tidak menyalahkanmu. Kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita. Kakak tertua. Aku bahkan belum mulai bermain. Bagaimana bisa aku sudah kalah? Nah, apakah kamu buta? Bola kakakku sudah berhenti tepat di garis. Cepat dan akui kekalahan. Aku lihat kamu adalah seseorang yang tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Ada apa? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani bersaing melawanku? Nah, apa yang kamu katakan? Ku bilang, apakah kamu begitu takut hingga tidak berani bersaing melawanku? Nah, kamu tak bisa bermain biliar hanya dengan omongan. Aku sarankan kamu mengenali situasinya. Akui kekalahan sekarang. Dan di putaran berikutnya aku mungkin mempertimbangkan. Tidak terlalu keras padamu. Kalau tidak akan ku beritahu. Apel, itu kekejaman. Jiang, cepat minta maaf pada tangan hantu Qiang. Benar sekali. Berhenti mencoba mencari perhatian. Cepat akui saja ronde ini. Kita hanya akan punya harapan jika Ming Hao bermain di ronde berikutnya. Ku bilang, aku bahkan belum mulai bermain. Jadi, kamu takut? Baiklah, bocah. Kuharap setelah pertandingan ini selesai, mulutmu masih setangguh ini. Bagaimana ini mungkin? Apel, bagaimana ini mungkin? Apel, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Jiangche memiliki keterampilan bermain bola yang begitu hebat? Kita menang. Bola Xiaoqi tidak melewati garis, tetapi bola sodok Yang Qiang melewati garis. Kalian ini curang. Di mana aku curang? Meskipun bola sodokku masih jauh dari garis, namun bola sodokmu melewati garis. Sesuai aturan biliar, kamu langsung dinyatakan kalah. Jelas-jelas kalian yang curang. Tadi bola kakak kami jelas-jelas tepat di garis. Ronde ini tidak dihitung. Aturan dunia biliar berbicara melalui keterampilan. Tanya pada Qiang tangan hantu. Apakah aku melanggar aturan apapun? Apakah ronde ini dihitung atau tidak? Ronde ini memang bukan pelanggaran. Namun, sekarang setelah kalian menggunakan taktik ini, aku akan lebih berhati-hati. Kalian sama sekali tidak akan punya kesempatan lagi untuk berbuat curang. Benar kakak tertua, Jiang hanya beruntung. Bukankah itu hanya kekuatan kasar yang menghasilkan keajaiban? Itu hanya hal semacam itu untuk seorang amatir. Keberuntungan pemula itu saja, kakak tertua. Biarkan Ming Hao bermain di ronde berikutnya saja. Jiang tidak bisa melakukannya. Diam. Xiaoqi, Entah itu keberuntungan. Kita akan tahu jika kita terus bermain. Aku akan menggunakan hasilnya untuk menampar wajah mereka yang meragukan kemampuanku. Baiklah, ronde ini aku mengaku kalah. Kal,
Ayo kita mulai lagi, ronde kedua. Kita akan bertanding dalam tembakan mas. Xiaoqi jangan, bola kurvanya benar-benar hebat. Kita seharusnya tidak bersaing dengannya. Bocah, berani bertanding. Kakak, tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Tiang tangan hantu. Cukup omong kosong. Cepat mulai. Kau mencari mati. Bocah bau. Perhatikan baik-baik. Minggir. Bos, luar biasa. Gerakan barusan. Pergeseran Agung Tai Chi. Di seluruh dunia biliar, tidak lebih dari 3 orang yang bisa melakukannya. Bocah, kau kalah. Betapa bodohnya. Mengetahui betul dia bisa melakukan bola berputar 360 derajat, dan kamu masih ingin bersaing dengannya dalam bola berputar. Apa maksudmu? Jika kamu sehebat itu, maka lakukanlah. Aku melakukannya. Lelucon macam apa yang kamu buat? Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tutup mulutmu yang bau itu. Kamu. Kakak, lihat dia. Diam. Kakak Jianche, semangat. Kau pasti akan berhasil. Menyingkirlah ke samping, dan tetap di sana. Mungkinkah dia juga tahu pergeseran besar Tai Chi? Tidak mungkin. Bocah, kakakku sudah melakukan batas dari jenis tembakan ini. Jika kau tidak bisa menghadapi persaingan ini, maka cepatlah mengaku kalah. Jangan berdiri di sini. Buang-buang waktu semua orang. Tepat sekali. Berhenti mencoba menarik perhatian di sini. Buang-buang waktu. Siapa bilang? Ini adalah batas dari jenis tembakan ini. Jika kamu belum belajar biliar, melihatku seperti katak dalam sumur, melihat bulan di langit. Jika kamu sudah belajar biliar, maka melihatku seperti seekor semut melihat langit biru. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Putaran naga ilahi. Di dunia ini, seseorang benar-benar berhasil melakukan semai yang hilang selama 100 tahun. Putaran naga ilahi. Jadi rekor formasi yang rusak di rumah benar-benar dibuat oleh Xiaoqi. Bajingan ini. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Bukankah dia berasal dari daerah Kumul? Bola sodokmu keluar dari meja. Paling banter itu hanya bisa dianggap seri. Mengapa itu harus dianggap seri? Kami sepakat untuk terbaik 2 dari 3. Kami sudah memenangkan 2 putaran. Putaran ketiga ini tidak perlu dimainkan. Tepat sekali. Sekarang ambil stik jelekmu dan pergi. Aula biliar keluarga Jeng kami tidak menyambutmu. Benar, bola sodok tidak boleh meninggalkan meja. Itu aturannya. Kau melanggar aturan. Kakak kami menganggapnya seri denganmu? Sudah, aku berbelas kasih kepada kalian semua. Tidak akan berdebat dengan kalian. Mengerti? Tepat sekali. Jika kalian tidak mau bertanding, kami pergi. Curang. Tak tahu malu. Baiklah, seri adalah seri. Apa yang akan kita pertandingkan di ronde berikutnya? Xiaoqi, Kakak, jangan khawatir. Selama kita berada di meja biliar ini, apapun yang kita pertandingkan, dia tidak akan bisa menang. Katakan, apa yang akan menjadi ronde berikutnya? Bagaimana kita akan bertanding? Ronde ketiga, kita akan bertanding dalam formasi Yizi Changke. 9 bola. Siapapun yang selesai memukulnya, yang total waktunya paling singkat, menang. tidak Xiaoqi. Dia adalah formasi Yizi Chang, pemegang rekor dunia. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kakak Jianche, jika memang tidak berhasil mari kita lupakan saja. Kita bisa berkompetisi dalam hal lain. Benar sekali. Mengapa kita harus selalu berkompetisi dalam hal yang dia kuasai? Kita bertanding dalam formasi Yizi Changke. Jika kau tidak bisa menghadapi persaingan ini, cepatlah mengaku kalah. Tepat sekali. Bukankah kau bilang, kita bisa bertanding dalam apa saja? Apa kau akan menarik kembali perkataanmu? Xiaoqi, jangan biarkan dia memprovokasimu. Baiklah, kita akan melakukan persis seperti yang kamu katakan. Bertanding dalam formasi Yizi Chang. Anak baik, formasi Yizi Changheku, rekor memukul bola, adalah yang tercepat di dunia. Bahkan, Dewa Biliar pun belum memecahkannya. Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas. Apa yang disebut kekejaman? Ini hanya yang paling sederhana. Formasi Yizi Chang itu saja. Hanya saja saat itu aku terlalu malas untuk menantangnya secara terbuka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memecahkan rekor ini? Cukup omong kosong. Cepat mulai. Aku duluan, Kal.
Kak. 7,98. Kau memecahkan rekor lagi? Benar sekali, Kak. Kau benar-benar luar biasa. Bocah, kau kalah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu. Aku telah meningkatkan permainanku. Kakak, sudah kubilang sejak lama, kita seharusnya tidak mempercayainya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita akan kalah lagi. Diam. Tidak apa-apa Xiaoqi, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Benar, kakak Jianche, kau sudah berusaha sangat keras. Hanya saja kita sedang siang. Diam, kakak. Aku bahkan belum mulai bermain. Bagaimana bisa aku sudah kalah? Kau masih belum menyerah. Ini adalah rekor dunia. Bisakah kau memecahkannya? Benar, kakak Jianche, ini hanya satu kegagalan. Itu bukan masalah besar. Bocah, buka matamu dan lihat baik-baik. Kakakku sudah mencetak rekor dunia. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengaku kalah? Kulihat kau lagi, menolak untuk meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Apa? Ini hanya sebuah rekor dunia. Jika kamu bisa memecahkannya, mengapa aku tidak bisa memecahkannya? Dia tidak mungkin. Benar-benar berangan-angan kan? Bocah, rekor dunia, jangan bicara tentang memecahkannya. Kau bahkan tidak akan bisa mendapatkannya. Hampir mendekatinya. Bagaimana jika aku benar-benar memecahkannya? Karena kau suka, Amar. Maka aku akan memberimu satu kesempatan. Aku harap nanti kau tidak akan merasa terlalu rendah diri. Kakak, apa yang dilakukan anak ini? Mungkinkah dia ingin memecahkan formasi Hizi Changge? Bodoh. Dalam formasi Hizi Changge, bola utama, setelah mengenai satu bola, tidak boleh langsung menyentuh bola-bola lain. Jika tidak, kau akan langsung didiskualifikasi. Kakak sulung, dia bahkan tidak tahu aturan. Bermain biliar, bukankah ini hanya menjerumuskan diri sendiri pada kekalahan? Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan apa sebenarnya cara bermain yang paling benar dari formasi Hizi Changge. Satu detik. Apa? Kita menang. Siapa sebenarnya Jianche ini? Apa yang akan kulakukan hidup di keluarga Jian? Ini, Xiaoqi, kamu luar biasa. Tiang tangan hantu, kamu kalah. Sesuai taruhan. Kamu harus berlutut di luar aula biliar keluarga Jiangku selama 3 hari 3 malam. kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Tidaklah penting. Yang penting adalah, kamu harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Baiklah, kami mengakui kekalahan hari ini. Kami bersedia mengembalikan aula biliar itu kepadamu dan menawarkan 10 juta sebagai kompensasi. Masalah ini akan diakhiri di sini. Bagaimana? Jangan bermimpi, mustahil. Tunggu. Kami setuju dengan persyaratanmu. Ming Hao, Kakak sulung, aku ingat tiang tangan hantu didukung oleh keluarga Son. Kita tidak boleh terlalu menyinggung mereka. Xiaoqi, apa pendapatmu? Dalam masalah ini, The film was sepertinya sangat translated sederhana. and Aku harus mengamati narrated by situasinya terlebih Media. dahulu. Kakak, bagaimana kamu ingin menangani ini? Aku baik-baik saja dengan apapun. Selain mengganti 10 juta, aku ingin kalian bertiga untuk meminta maaf secara resmi kepada kami. Sekarang juga. Minta maaf. Aku minta maaf. Uang. 3 hari kemudian, aku akan memberikannya kepadamu. Nah, jangan sombong. Pertunjukan baru saja dimulai. Inyahlah, Jika kamu tidak inyah sekarang, aku akan mematahkan lenganmu. Ayo pergi. Xiaoqi, untunglah kami memilikimu. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki keterampilan bermain bola yang luar biasa. Kamu adalah kakak tertuaku. Tentu saja aku harus melindungimu. Kalian berdua, cepat minta maaf pada Xiaoqi. Maaf. Aku minta maaf. Xiaoqi, kakak kedua dan kakak ketiga, belum akrab denganmu. Mereka masih orang yang sangat baik. Kita semua bersaudara. Mulai sekarang kalian semua harus lebih banyak berkomunikasi. Baiklah.
Berkomunikasi lebih banyak. Berkomunikasi lebih banyak. Saudara Jiance. Minghao, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak tertua. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini kakak kedua. Siapa yang diam-diam merekamnya saat mandi? Kakak tertua. Jiance diam-diam merekam kakak kedua mandi. Aku masuk untuk mencari bukti. Ini bukti yang kucari. Benarkah? Benarkah, kakak tertua? Kau sendiri yang membesarkanku. Apa kau tidak mengenalku dengan baik? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang yang begitu jahat? Apakah kamu menyarankan bahwa Jiangse adalah orang yang berkarakter buruk? Aku juga tidak berani berpikir Jiangce adalah orang seperti ini. Tapi sekarang buktinya ada tepat di tanganmu. Aku. Kakak tertua, Jiangce yang melakukannya. Kenapa kau memukulku? Apa kamu pikir kami anggota keluarga Jing semuanya idiot? Kakak tertua, apa maksudmu dengan ini? Sejak hari pertama Xiao Che tiba, kamu sengaja menyemprotkan parfum padanya, berniat menjebaknya. Bukankah begitu? Kakak tertua, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu tidak mengerti. Lalu bagaimana dengan ini? Dokumen transfer saham grup Jia. Mustahil. Bagaimana kau bisa memiliki dokumen ini? Sejak kamu memohon untuk Jiang Qiang, aku sudah mulai mencurigaimu. Kamu bahkan pergi menemuinya setelah itu kan? Selama sekitar 1 dekade terakhir, keluarga Jeng kami telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu berkolusi dengan orang luar untuk menjebak kami? Kakak tertua, dengarkan aku. Diam, seseorang yang tercela sepertimu tidak pantas memanggilku kakak tertua. Jadi apapun yang kukatakan sekarang, tidak ada gunanya kan? Tepat sekali. Aku memang hina. Kiang tangan hantu itu dibawa olehku, khusus untuk menjatuhkan keluarga Jiang. Aku ingin memanfaatkan ketidakhadiran orang tua itu, dan membuat keluarga Jiang bangkrut. Mengapa? Apa keuntungan yang kamu dapatkan dari melakukan ini? Selama keluarga Jiang bangkrut, kalian bertiga bersaudari tidak akan punya tempat tujuan. Secara alami akan datang kepadaku. Kemudian, kakak kedua dan kakak ketiga, semuanya akan menjadi milikku. Kakak tertua, kenapa kau tidak bisa belajar dari kakak kedua dan kakak ketiga, dan bersikap bodoh saja? Saat kau mendapat masalah, kau bisa dengan patuh menyerahkan diri kepadaku. Kenapa kau harus benar-benar berselisih denganku? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Sekarang kau sudah tahu segalanya. Tentu saja aku harus membuatmu tutup mulut. Kakak tertua, kau memaksaku melakukan ini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak tertua. Kakak tertua. Kakak tertua. Kakak tertua, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Xiaoqi, ini semua gara-gara Jiang Minghao si bajingan itu yang berkolusi dengan tangan hantu Qiang untuk berkomplot melawan properti keluarga kami. Dia bahkan ingin untuk merebut kendali atas. Kami 3 bersaudara. Kumohon berhenti bicara. Aku akan segera memanggil bantuan. Xiaoqi, aku membiarkanmu menderita. Begitu banyak keluhan tepat setelah kamu kembali. Kakak tertua memohon padamu, lindungi keluarga ini dengan baik. Lindungi kakak kedua dan kakak ketiga. Jangan. Kakak tertua. Kakak tertua. Aku dan saudaraku, ditambah dia, akan bermain melawanmu. Lawan yang dikalahkan. Tidak perlu ditakuti.
Menyingkir. Kamu bermain biliar dengan baik. Tapi hari ini, kamu pasti akan kalah. Benarkah begitu? Kecuali kamu bisa memasukkannya dalam satu tembakan. Dua bola masuk di meja yang berbeda. Jika kamu melesat tembakan ini, kamu akan memasukkan satu bola lebih sedikit. Kamu kalah. Bahkan jika kamu memasukkan bola di kedua meja. Menggunakan 3 tembakan, kamu tetap kalah. Jadi tidak peduli bagaimana aku menembak, aku akan kalah. Benar. Tepat sekali. Untungnya, kita masih memiliki ronde ketiga. Tak tahu malu. Itu benar-benar tidak tahu malu. Saudara Jiangqi, mungkin dia punya trik lain, dan mungkin tidak harus kalah. Tidak peduli seberapa terampilnya Xiao Che, dia menghadapi 3 orang sendirian. Tetap tidak ada harapan. Ini pada dasarnya adalah situasi yang tidak dapat dipecahkan. Aku memang hanya bisa mengambil satu tembakan lagi. Tunggu sampai aku menyelesaikan tembakanku sebelum berbicara. Jiangqi, kamu tersesat. Bola itu masih berputar. Masih ada harapan. Aku hanya menggunakan 2 tembakan dan memasukkan 3 bola. Bagaimana aku kalah? Mustahil. Bola putihmu masih di atas meja. Apa kamu benar-benar berpikir kamu punya sihir? Apa bola itu akan terbang dari meja atau semacamnya? Naga terbang di langit. Naga terbang di langit. Naga terbang di langit. Dasar pembawa sial. Berani-beraninya kamu bicara. Aku tidak tahu bolanya. Benar-benar terbang. Menurut sistem terbaik 2 dari 3. Lin Feng, kamu kalah. Hebat, kita selamat. Aku tahu itu. Saudara Jiangqi tidak terkalahkan. Dia pasti bisa melakukannya. Brilian. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa keluarga Jiang akan menghasilkan master sepertimu. Cukup omong kosong. Kamu kalah. Aku menerima kekalahan sesuai taruhan. Tapi kamu harus memberitahuku. Bagaimana kamu melakukan ini? Melakukan apa? Bola putihmu itu, bagaimana bisa terbang ke atas? Juga, bagaimana kamu bisa memukul dengan akurat? Bola ketiga. Sangat sederhana. Aku menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyerempet sisi bola putih. Memanfaatkan putaran untuk menciptakan benturan, aku mencapai lompatan bola putih. Jika kamu belajar selama 10 masa hidup lagi, kamu seharusnya bisa mempelajarinya. Baiklah. Aku kalah. Ayo pergi. Tunggu. Jiang Minghao. Balas dendam karena kamu membunuh kakak sulungku. Aku pasti akan mendapatkannya. Kamu tunggu saja aku. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan menunggu. Namun, pastikan kau tidak membuatku menunggu terlalu lama. Oh benar. Biar aku juga memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya saat ibumu mengalami kecelakaan mobil saat itu, dia tidak meninggal. Dia hanya menjadi The orang film was vegetatif. translated and Itu aku. narrated by M Media. Aku sendiri. Mencabut selang oksigennya. Begitulah cara dia meninggal. Kamu. Apa? Kamu membunuh ibu juga. Kamu benar-benar bajingan. Kamu lebih buruk dari bajingan. Orang tuaku membesarkanmu begitu lama. Namun kamu, Dasar binatang. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Jiang kita? Sebenarnya, sampai mengadopsi orang sepertimu. Si iblis. Xiao Che, apa yang kamu rencanakan? Ayah. Kakak kedua. Kakak ketiga. Aku pasti akan menangkap Jiang Minghao dan membawanya ke pengadilan. Ibuku dan kakak sulung sama sekali tidak akan mati sia-sia. adik kecil, apapun yang kamu lakukan, kami semua mendukungmu. Xiao Che, kita tidak boleh kehilangan anggota keluarga lagi. Lin Feng dan kelompoknya sangat kejam dan bengis, sangat brutal. Dalam perjalanan ini, kamu harus memastikan keselamatan di atas segalanya.
Saudara Jiangqi, aku telah menemukan keberadaan Jiang Minghao. Izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ini adalah Kepala Biro Penegakan Hukum di Jing. Kepala Biro Huang. Kepala Biro Huang Biro Penegakan Hukum di Jing. Kepala Biro Huang. Dan orang ini adalah orang yang sering kuceritakan padamu, Jiangqi. Kamerat Jiangqi. Halo, Halo, Kamerat Jiangqi. Sebelum kita bicara, saya punya beberapa keraguan yang saya butuh bantuanmu untuk klarifikasi. silakan bicara. Saya tahu bahwa keterampilan biliar Anda sangat mengesankan, tetapi Anda tampaknya selalu hidup cukup miskin. Mengapa? Selain itu, Anda mendonasikan semua uang hadiah Anda ke dana anak-anak. Ini, Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa tren taruhan biliar saat ini cukup lazim? Sebagai pemain, aku bermain biliar bukan demi uang. lalu untuk apa ini? Karena gairah, aku ingin menjadi pemain paling tangguh di dunia. Dan selagi aku melakukan sesuatu untuk dana anak-anak, perjudian adalah akar dari semua kejahatan. Sebagai pemain, aku paling benci pengaturan pertandingan. Saudara Jiangqi bagus sekali. Kamu pasti akan menjadi pemain paling tangguh. Saya mengagumi Anda. Saya jamin Anda, aula biliar keluarga Jiang kita sama sekali tidak akan ada insiden pengaturan pertandingan. Itu bagus. Kepala Biro Huang, kamu datang ke sini hari ini. Saya datang ke sini hari ini mewakili prefektur di Jing untuk meminta sesuatu darimu demi dasia kita untuk menangani suatu masalah. Baiklah, silakan bicara. Selama aku bisa menanganinya, aku sama sekali tidak akan menolak. Saat ini, Jiang Minghao dan Lin Feng bersembunyi di Pulau Wangyor di wilayah utara. Pulau Wangyor telah menandatangani konvensi internasional dengan berbagai negara. Semua orang yang memasuki pulau dilarang menggunakan kekerasan dan masuk tanpa izin dilarang. Master Pulau-Pulau Wangyu berasal dari wilayah utara, anggota keluarga kerajaan. Apalagi, dia juga memiliki sangat indah keterampilan biliar. Sebelumnya, Lin Feng membantunya. Jadi kali ini, dia mengajak Lin Feng dan yang lainnya masuk. Di tangan Master Pulau Wangyor ada chip biologis tipe Zero. Untuk penelitian, satelit negara kita sangat membantu. Kami berharap Anda dapat bermain biliar dengan Master Pulau. Bermain biliar, jika dia kalah, Anda dapat mengajukan permintaan untuk mengambil chip biologis itu dan menuntut pengembalian Jiang Minghao dan Lin Feng. Tapi bagaimana jika Master Pulau Wangyu tidak berani bermain biliar dengan saudara Jiangqi? Jangan khawatir, dia pasti akan setuju. Bagaimana jika dia kalah, tetapi mengingkari hutang? Dia tidak berani mengingkari. Begitu dia mengingkari, konvensi yang dia tanda tangani akan menjadi sepenuhnya batal. Pada saat itu, kita bisa masuk secara paksa dan menangkap mereka semua. Rumah Pulau Wangyo. Jiangqi, kau benar-benar hantu yang gigih. Di dalam Pulau Wangyor, tidak ada yang diizinkan menggunakan kekerasan. Aku berdiri tepat di depanmu. Apa kau berani menyerang? Jiang Minghao, jangan bertindak terlalu jauh. Jiangqi, bunuh aku. Balas dendam untuk kakak sulungmu dan ibumu. Ada apa? Apa kau takut sekarang, bajingan? Jika aku jadi kau, meskipun harus kehilangan nyawa, aku juga harus membunuh musuh yang membunuh ibuku. Bahkan jika aku memberimu 100 nyali, kau tetap tidak akan berani menyerang. Menggunakan kekerasan di Pulau Wangyor adalah pelanggaran konvensi. Pada saat itu semua negara akan mempertanyakan dasia. Kau bocah, apakah kau memenuhi syarat untuk menanggung tanggung jawab itu? Membosankan. Ayo pergi. Kita akan melanjutkan minum. Tunggu. Ada apa? Kau ingin menyerang bukan? Jika kau berani menyerang hari ini, aku akan menganggapmu pria sejati. Kalau tidak, kau hanyalah seorang bajingan. Saudara Jiangqi, dia hanya ingin memprovokasi Anda untuk menyerang. Begitu kita bergerak duluan, kita akan langsung diurus oleh orang-orang di Puri. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bersembunyi di Pulau Wangyo berarti kamu bisa aman dan damai? Mengapa membuang-buang kata? Jika kau punya nyali, seranglah. Jika kau tidak punya nyali, maka tutup mulutmu untukku. Tentu saja aku tidak akan menyerang. Aku datang ke sini hari ini justru untuk membawamu pergi. Hanya dengan Hanya olehku. Karena hari ini, aku akan bermain biliar dengan ketua pulau, Pulau Wangyo. apa? Bertaruh di biliar. Kau yang bermarga Jiang, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya seseorang sepertimu menantang Tuan Pulau untuk bertarung. Tidak ada yang berani menantang Tuan Pulau untuk bertarung. Kau tidak hanya tidak bisa menang, bahkan jika kau bisa menang, kau tidak akan punya kualifikasi untuk bertaruh melawan Tuan Pulau. Benar sekali, jika kau ingin bertaruh melawan ketua pulau, kau harus memiliki setidaknya modal dari seluruh provinsi atau kota. Bahkan jika kau menjual keluarga Jiangmu dan keluarga Su, itu tidak akan bernilai uang sebanyak itu bukan? Yang paling penting, kau tidak hanya harus memiliki modal, kau juga harus memiliki
Surat rekomendasi dari Prefektur Dijing. Prefektur Dijing tidak akan memberimu surat rekomendasi. Aku dengar seseorang mencariku untuk bertaruh. Benarkah itu? Tuan Pulau, itu orang ini. Dia berbicara sembarangan. Sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Tuan Pulau Wang Yo. Kau adalah Jiang Che. Ya, Kau dan Jiang Minghao, Lin Fan, punya permusuhan. Benarkah itu? itu benar. Kau punya permusuhan dengan mereka berdua. Pergi cari mereka. Mengapa kau mencariku untuk bertarung? Jika kamu bersedia mengusir ketiga orang itu keluar dari Pulau Wang Yo, aku bisa berhenti mengganggumu. Seseorang sepertimu pantas mengganggu Tuan Pulau. Kau, ayo pergi. Babak pertama, lingkaran penakluk iblis Fajar. Aturannya sederhana. Kau hanya perlu menggunakan bola sodok untuk memasukkan bola hitam ke dalam lubang. Itu dihitung sebagai kemenangan. Sepertinya, kemenangan yang pasti. Master Pulau benar-benar seorang master di antara para master. Aku telah memainkan permainan bola selama lebih dari 20 tahun. Dan aku belum pernah melihat pengaturan permainan seperti itu. Kakak Jiangchi, Jangan khawatir, Teman muda, kau duluan. agak menarik. Tapi, hanya itu saja. bola putihnya melompat. Bagaimana dia melakukan itu? Sudah berakhir. Dari atas ke bawah, pukul bola sodok di bagian bawah untuk membuatnya melompat, sehingga lolos dari cepungan. Pada saat memukul bola sodok, tambahkan putaran kiri, memungkinkannya bergerak di sepanjang rel, kemudian memanfaatkan momentum. Manfaatkan bukaan saku rel untuk berbelok, mengirim bola hitam ke dalam saku. Fajra penakluk iblis. Aku adalah iblis yang tidak bisa kamu taklukkan. Sial, apakah ada triknya? Kau membuatku takut. Hampir saja meleset. Sayang sekali. Rel ini memiliki 2 mm kemiringan kecil. Oleh karena itu lintasan yang aku hitung memiliki kesalahan. Benarkah? Sayang sekali. Lain kali, ingatlah untuk serius dan periksa secara menyeluruh. Kalian semua benar-benar tercela. Pada akhirnya, bukankah itu karena dia terlalu tidak kompeten? Ketua Pulau, kau menang. Ketua Pulau, taktik yang cerdik. Ini tidak adil. Kau bilang, meja biliar ini dimiringkan 2 mm. Lalu mengapa kau tidak memeriksa secara menyeluruh sebelumnya? Jika kau sendiri ceroboh, siapa yang bisa kau salahkan? Tapi, Tidak perlu berkata lebih banyak. Terima kekalahan dengan sukarela. Ketua Pulau, Anda bagaimanapun juga adalah sosok yang terkenal secara global. Mengapa gaya Anda dalam melakukan sesuatu begitu tercela? Mungkinkah Anda tidak bisa secara terbuka dan terhormat bersaing dengan kakak Jiangchi saya dalam sebuah pertandingan? Atau apakah Anda mengatakan Anda hanya tidak berani? Gadis kecil, dia mempertaruhkan nyawanya melawan nyawaku. Tentu saja aku harus mengabaikan segalanya dan menang hanya dengan bertahan hidup. Seseorang bisa menjadi pahlawan. Seorang pecundang, seorang pengecut. Gadis kecil, tahukah kau bagaimana mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka melawan nyawaku sebelumnya? Semuanya mati. Itu tidak sepenuhnya karena kalah dalam keterampilan. Beberapa orang diracun olehku sebelumnya. Beberapa jarinya dipotong olehku. Beberapa orang tahu aku telah menculik anggota keluarga mereka, tidak tahan tekanan, dan melompat hingga tewas. Untuk menang, aku bersedia melakukan apa saja. Kau pada dasarnya tidak menyadari apa artinya mempertaruhkan nyawamu melawan nyawaku. Sebenarnya, Semua yang kamu lakukan hanyalah untuk menyembunyikan rasa takutmu. Cukup omong kosong. Cepat mulai ronde berikutnya. babak kedua adalah kompetisi Ding Feng Shu. Syarat untuk menang adalah memukul bola putih dan bola hitam harus masuk ke lubang secara bersamaan. Setiap orang memiliki 3 kesempatan. Siapapun yang menggunakan lebih sedikit pukulan, menang.
Aku meminta untuk memeriksa bola biliar. Tentu saja boleh. The film was translated and narrated by M Media. Sangat berat. Seperti yang diharapkan kamu bermain curang. Untungnya aku memeriksa sebelumnya. Bagaimana bola ini? Bagaimana rasanya? Bola putih lebih dari 5 kali lebih berat dari bola hitam. Bagaimana orang bisa memukul ini? Pantas saja disebut Ding Feng Shu. Bagaimana dengan itu? Kakak Jiangqi, apakah Anda punya keyakinan? Dia curang lagi. Cukup. Bola ini, Anda juga sudah memeriksanya. Kita bermain dengan bola yang persis sama. Kali ini, tidak ada masalah kan? Tidak masalah. Sangat adil. Bagus, kalau begitu, silakan lanjutkan. Tunggu sebentar. Jika aku ingat dengan benar, menurut aturan, yang kalah di ronde sebelumnya memiliki hak untuk memilih urutan bermain untuk ronde ini. Ini, Aku memilih untuk jalan kedua. Tuan Pulau, kamu tidak keberatan kan? tentu saja. Tidak ada masalah. Sialan, ketua pulau awalnya bermaksud agar Jiangqi maju duluan untuk menaklukkan musuh tanpa bertarung. Tak disangka, dia dilawan balik. Tembakan ini tidak mungkin dilakukan. Mari kita lihat metode apa lagi yang kamu miliki. Anda pasti sedang berpikir sekarang. Pukulan ini sama sekali tidak mungkin dilakukan kan? Bagaimana bisa? Reputasi Tuan Pulau mendahulu. Tembakan seperti ini untukmu. Bukankah itu hal yang mudah? Kau bocah. Sengaja memilih untuk bermain kedua. Kau hanya ingin melihatku mempermalukan diri sendiri kan? Karena Anda sudah memeriksa bola biliar dan tidak mengajukan keberatan. Ini membuktikan Anda mengakui pengaturan putaran kedua dan tidak ada faktor tambahan untuk kecurangan. Benar. Tentu saja. Jika Tuan Pulau bisa memukulnya, maka aku juga bisa. Kalau begitu perhatikan baik-baik, bisakah dia benar-benar berhasil? Berdasarkan pengalaman saya, ini benar-benar mustahil. Lalu apa sebenarnya yang coba dilakukan ketua pulau? Mungkinkah itu hanya getakan? Cukup bicara. Hidup kita sekarang dipertaruhkan di meja biliar ini. Kita hanya bisa mengandalkan ketua pulau. Tuan Pulau, apakah kamu mungkin melempar permainan? Apa? Apakah Anda belum makan? Jangan terburu-buru. Saya hanya menyesuaikan sudut. Ketua Pulau, apa sebenarnya yang terjadi? Berhenti bicara omong kosong. Bukankah masih ada pukulan ketiga? Perhatikan baik-baik, bajingan. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar bergerak. Lihat, sudah kubilang ketua pulau punya trik rahasia. Bagaimana kamu melakukan itu? Ada banyak hal lagi yang bisa kulakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami dalam semalam. Tunggu. Apa yang kamu kenakan di dalam lengan bajumu? Nah, mata Anda tajam. Karena Anda sudah menemukannya. Lebih baik aku biarkan kau lihat. Apa ruginya? Anda curang. Anda menggunakan peralatan berteknologi tinggi untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Sepertinya yang kalah bukan aku. Tunggu. Apakah aturannya menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan perangkat yang dapat dikenakan? Beberapa orang rabun jauh, mereka memakai kacamata. Beberapa orang bermasalah dengan kaki dan tungkai mereka. Mereka menggunakan tongkat, sedangkan saya memiliki kelemahan otot. Jadi saya memakai perangkat yang dapat dikenakan. Apa masalahnya? Ini adalah sofisme. Kalian semua, akui saja kekalahan. Aku bahkan belum bermain. Bagaimana kamu tahu aku kalah? Jika aku ingin menang, hanya ada The satu film was cara untuk bermain. translated and Hanya. narrated by M Media.
untuk berkorban demi kepentingan nasional, atau menyusut kembali untuk kenyamanan pribadi. Kakak Jiangqi. Pedang berat tidak memiliki mata pisau yang tajam. Keahlian hebat tidak membutuhkan kerajinan yang rumit. Dia adalah lawan yang tangguh. Putaran ini, kita seri. Kamu menggunakan 3 tembakan, sementara aku hanya menggunakan 1 tembakan. Siapa sebenarnya yang menang? Tuan Jing pasti menang. Apa yang kita kompetisikan di ronde berikutnya? Kita akan memukul 15 bola merah. Siapapun yang memasukkan lebih banyak bola, menang. Sesederhana itu. Jika memang sesederhana itu akan terlalu membosankan. Mari, memukul bola secara bersamaan. Tidak akan ada jeda atau giliran di antaranya. Anda memukul bola putih, saya akan memukul bola hitam. Pada akhirnya, siapapun yang memasukkan lebih banyak bola, menang. Aturan macam apa ini? Sudah disebutkan saat perjanjian ditandatangani. Aturan di sini ditetapkan oleh saya. Baiklah. Ayo. Kakak Jiangqi, Anda tidak boleh setuju, mengingat kondisi fisik Anda saat ini. Ini adalah permainan biliar yang tidak adil. Biliar. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Trik cukup apa lagi yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menggunakan semuanya. Aku akan memberitahumu bahwa kejahatan tidak bisa menang atas kebenaran. Itu adalah garis yang sempurna. Itu adalah garis yang sempurna. Anak muda, Anda terlalu tidak menghormati yang tua dan tidak ramah kepada yang muda. Saya belum memasukkan bola. Bagaimana mungkin Anda memasukkan 1 bola? Siap. Anda tidak bermain lagi. Kalau begitu giliran saya. Master pula memasukkan 1 bola. Master pula memasukkan 2 bola. Master pula memasukkan 3 bola. Bagaimana mungkin Anda bisa menghentikan saya? Jiangse memasukkan 1 bola. Ini taktik pengalihan. Itu tidak masalah. Pada akhirnya itu tetap hanya memasukkan 1 bola. Master pula memasukkan 7 bola. Saya hanya punya yang terakhir tersisa sekarang. Ini adalah sergapan dari 10 sisi. Bola sodok Master Pulau keluar dari meja. Dia kehilangan hak untuk menembak. Gadis kecil, jangan salahkan saya karena tidak memberi kesempatan pada pacar Anda. Saya akan membiarkan Anda merasakan suasana keputusasaan. Apa kamu benar-benar pikir hanya karena aku kehilangan tangan kanan, aku tidak bisa bermain biliar? Apa? Penyergapan dari 10 sisi. Hancurkan. Jiangse memasukkan 8 bola merah. Jiangse menang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda kalah. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa aku tahu akan jadi seperti ini? Apakah ketua pulau mungkin akan mengingkari utang? Aku menolak untuk menerima ini. Baru saja, aku jelas-jelas awalnya akan menang. Aku hanya tidak tahu bahwa tangan kirimu juga bisa memasukkan bola. Kalau tidak, Jika tidak barusan yang terakhir, bola kamu tidak akan meleset. Kalau tidak kamu tidak akan memasang formasi sergapan dari 10 sisi untuk mempermalukan aku. Kalau tidak kamu tidak akan kalah. Benarkah begitu? itu wajar. Tapi kamu tidak tahu bahwa semua ini berada dalam rencanaku. Apa? Sejak kamu melihat tangan kananku terluka, kamu sudah kalah. Kamu sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Meskipun kamu adalah master pulau yang terhormat, jauh di lubuk hati kamu adalah penjahat pengecut yang gelap. Pada dasarnya kamu tidak layak bermain biliar. Kamu telah menodai biliar. Olahraga ini yang kamu pedulikan hanyalah kepentingan di luar biliar.
Selama aku mengetahui hal ini, ingin mengalahkanmu hanyalah hal yang mudah. Kakak Jiangqi, sejak awal, apakah saya ada dalam perhitungan Anda? Benarkah begitu? Sesuatu seperti itu. Anda membuat saya sangat khawatir. Sebenarnya pada awalnya, aku juga bertaruh. Tapi ketika aku melihat tatapan serakahnya yang ingin melumpuhkan tangan kananku, aku mengerti. Aku dijamin akan menang. Lalu tangan kanan Anda, apakah baik-baik saja? Rasanya sakit. Jadi Anda tidak berpura-pura. Hanya tangan kanan. Jika lumpuh biarlah lumpuh. Di mana tepatnya aku? Kalau Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, memberitahumu tidak ada ruginya. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu berspesialisasi dalam pertandingan berkecepatan tinggi. Kamu menggunakan taktik ini untuk mengalahkan banyak orang yang datang, mempertaruhkan nyawa mereka, menjatuhkan mereka. Bahkan jika tangan kananku tidak terluka, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Kamu bisa saja dengan mudah. Saat tangan kananku terluka dan memenangkan putaran ini, tapi kamu terlalu serakah. Kamu sama sekali gagal menyadari bahwa aku ambidextrous. Oleh karena itu, aku menyembunyikan tangan kiriku sampai kamu mengungkapkan sisi kekerasanmu. Kamu pikir kemenangan sudah pasti. Kamu menggunakan bola hitam untuk menyerangku. Pada saat itu, aku tahu aku dijamin akan menang. jadi, kau menukar tangan kanan untuk giliranku. Tidak, berbicara secara akurat. Aku menggunakan tangan kananku untuk membeli kembali hidupmu. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Kamu tidak kalah dariku. Kamu kalah dari biliar. Kamu kalah dari dirimu sendiri. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, apakah kau akan membunuh atau menyiksaku? Lakukan sesukamu, Ketua Pulau. Kita tidak bisa begitu saja menyerah. Tepat sekali. Aku memberimu dua pilihan. Apel. Pertama, penuhi taruhannya. Kamu bunuh diri. Kedua, aku mengajukan beberapa syarat. Jika kamu menyetujuinya, aku bisa membuat taruhan ini batal. Katakan padaku, Ketua Pulau, Anda tidak bisa menyetujuinya. Kita seharusnya bisa menyingkirkannya. Menyingkirkannya. Tidak. Pengawal. Tangkap mereka untukku. Tidak ada jalan keluar. Tuan Pulau. Apel. Tuan Pulau. Ketua Pulau. Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Pertama, aku ingin kamu mengawal ketiga orang ini kembali ke Dacia. Kedua, aku ingin kamu menyerahkan biochip itu. Dia Chip. Kau datang untuk ini juga. Benar. Baiklah. Aku setuju. Itu bagus. Jiance. Jangan terlalu sombong. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bersiaplah untuk kembali ke Dacia. Untuk menghadapi sanksi hukum. Jiance, Kaci, tolong maafkan aku. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan semua kekayaanku padamu. Enyahlah. Bawa mereka semua pergi. Jiance. Kakak. Bajingan. Ambil itu. Adik kecil, kamu luar biasa. Aku bangga padamu. Pembunuhan Jing Minghao. Tuduhan telah ditetapkan. Dia telah dijatuhi hukuman mati. Lin Feng dan Xiang Qiang saat mengoperasikan stadion juga berpartisipasi dalam beberapa kasus keji dan juga dijatuhi hukuman mati. Jiaoqi. Ayah bangga padamu. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga. Hal-hal ini adalah sebuah hal yang harus aku lakukan. Jiaoqi, masalah ini telah berakhir. Pernikahanmu dengan Yao Yao, bukankah seharusnya juga dimasukkan ke dalam agenda? Paman, saya akan mendengarkan kakak Jiangqi. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga, Yao Yao dan aku berencana untuk mengadakan pernikahan perjalanan. Kami tidak akan mengadakan pernikahan yang merepotkan. Apakah kamu akan pergi ke luar negeri? Lalu kemana rencanamu untuk bepergian? Di negara ini, tahun-tahun belakangan ini, aku selalu berkompetisi di luar negeri. Waktu yang dihabiskan di negara ini sangat sedikit. Yao Yao dan aku berencana untuk berkeliling dan melihat pemandangan indah Ibu Pertiwi. Selama itu bersama kakak Jiangqi, saya bersedia pergi kemana saja. Ini adalah masalah untuk kalian anak muda. Aku tidak bisa menangani ini lagi. Ibu, kakak perempuan, dendammu. Aku akhirnya demi kamu membalaskannya. Kakak Jiangqi, mulai hari ini, saya milik Anda sekarang. Aku masih tidak bisa The lepas film was dari cengkramanmu. translated Kau and menyebalkan, narrated kakak by Jiang Zheng. M-Media. Di dunia ini, ada begitu banyak master biliar. Mengapa Anda bisa menjadi dewa biliar? Ini sangat sederhana, karena pikiran mengganggu sedang bekerja. Beberapa master biliar, setelah mereka berlatih hingga tingkat tertentu, mulai menggunakan segala macam metode tercela. Pikiran mengganggu mereka juga meningkat. Meskipun setiap kali aku benar-benar ingin menang, namun aku lebih menikmati kesenangan berkompetisi dengan lawanku. Selama kita bisa mencapai pikiran yang bebas dari pikiran mengganggu,
Kita kemudian bisa menjadi kuat tanpa keinginan, dengan pola pikir yang paling normal untuk melihat perubahan alami dari segala sesuatu di dunia. Jadi begitu. Teknik bola inferior adalah memukul bola dengan bola, berkompetisi dalam akurasi. Teknik bola menengah adalah perang psikologis, berkompetisi dalam kinerja di tempat dan rasa sentuhan. Lalu apa itu? Teknik superior. Teknik bola superior berkompetisi dalam mengambil satu langkah dan merencanakan 10 langkah ke depan. Itu adalah matematika, itu adalah statistik, itu adalah teori probabilitas, pengetahuan yang terkandung sangat luas dan tak terbatas. Itu terlalu rumit. Saya hanya tahu satu hal, kakak Jiang Cheng saya adalah yang terhebat di dunia, Dewa Biliar.